kira-kira Anda menilai sosok-sosok yang potensial menjadi menteri jajaran kabinet Prabowo Gibran? Saya ke Pak Tanri terlebih dahulu, silahkan Pak. Ya, saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa negara hanya akan sebaik pemimpinnya, tapi pemimpin hanya akan sebaik orang-orang yang dia pilih, yang itu adalah jajaran kabinetnya kan. Oke. Nah, tentu tentu kita melihat masa depan ini, 10 tahun ke depan khususnya ini kan sangat menantang. Kita nggak bisa hanya tumbuh 5%, harus di atas 7%. Jadi betul-betul sosok kabinet yang akan datang ini adalah mereka yang memiliki kapasitas betul-betul untuk memimpin bidangnya masing-masing, ya khususnya di bidang ekonomi ya. Kalau di bidang yang lain saya kurang paham, tapi khususnya di bidang ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri SDM, ini di sini kunci-kunci daripada sumber-sumber pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Indonesia tentunya ya. Jadi harus kriterianya itu ya betul-betul meritokrasi, honesty, proven track record daripada setiap yang menteri yang akan dipilih oleh Pak Prabowo, dan mudah-mudahan beliau itu bisa memilih sendiri, jadi tidak menerima kiriman. Dan Pak Prabowo itu punya kemampuan untuk itu karena beliau memiliki proven record sebagai militer, pengusaha, anggota kabinet, nasionalis. Jadi sebenarnya Pak Prabowo kalau betul-betul beliau itu sendiri yang memilih anggota kabinetnya, saya rasa pasti bisa memilih yang terbaik untuk menjadi pembantunya karena dia hanya akan sebaik orang-orang yang dia pilih gitu. Nah, jadi harus ada kriterianya gitu. Itu saya kira secara umum. Dan secara khusus saya tadi mengatakan yang krusial itu ya Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri SDM. Kenapa ya? Ya keuangan darahnya kita di situ. Menteri BUMN itu adalah penggerak ekonomi negara, dan SDM disitulah kekayaan kita yang paling Ya, besar. Jadi ini penting banget yang tiga ini menurut saya. oke. Menko Perekonomian sendiri seperti apa Pak kira-kira kepentingannya di sini? Begitu pentingkah juga? Dan dalam hal ini Pak Oh Tari iya, saya juga ingin penting. bertanya Pak, apakah Pak Prabowo ini bisa firm memilih menteri berdasarkan meritokrasi seperti Pak tadi sampaikan? Karena kita ketahui dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini juga melewati proses pemilu. Sebelum proses pemilu ini melewati konsolidasi politik yang cukup luar biasa dan juga ada begitu banyak konsolidasi dan politik yang terjadi di koalisi mereka. Silakan Pak. Menurut saya kita punya stok calon-calon menteri yang bagus ya. Jadi saya kira Pak Prabowo mestinya mampu untuk melakukan itu. Dan Anda menyebut mengenai Menko Ekonomi. Saya sepakat bahwa Menko, Menteri Koordinator ini harus diperkuat. Dengan kuatnya Menteri Koordinator, maka Presiden sendiri itu akan sangat tertolong gitu ya. Saya ambil saja contoh ya, di sektor sumber daya alam ya. Ini saya mengusulkan supaya ada satu Menko yang mengurus sumber daya alam, mulai dari darat, laut, dan udara, karena kekuatan dan kekayaan kita ada di situ. Selama ini tidak ada Menko yang mengkoordinir itu. Ada yang namanya maritim dan investasi, tapi itu maritim. Coba kita lihat di udara pun ada aset kita, di laut apalagi, di darat apalagi. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan proses hilirisasi, mulai dari pertambangan, kemudian ke perkebunan, kemudian ke lautan, itu hilirisasinya hanya akan bisa tumbuh dengan efektif kalau di hulunya dibenahi gitu. Jadi menurut saya harus ada Menko khusus yang mengurusi sumber-sumber daya alam kita yang begitu kaya, dan ini juga harus dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 sampai 4. Jadi
ini mungkin perlu ada restrukturisasi juga di nomenklatur di kementerian, mulai dari Ya. Menko sampai kepada menteri-menterinya sendiri, saya pikir. Oke, Pak Tanri, saya ingin tanggapan Anda atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nina. Kalau tadi Bu Nina cukup banyak menitik beratkan terhadap siapa nih sosok yang akan dipilih untuk Menteri BUMN karena ada begitu banyak PR gitu ya Pak ke depannya dan juga Ya. Menteri Keuangan, Pak. Nah, mungkin Bapak ada tanggapan sendiri karena Bapak kan pernah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan BUMN gitu ya Pak ya. Silakan seperti apa Pak? Ya, saya kira mungkin khusus Menteri BUMN ini memang menurut saya kunci sekali. Yang kita harus sadar bahwa BUMN itu badan usaha. Karena dia badan usaha, maka dia berpola korporasi. Korporasi berarti dia harus mampu menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial. Jadi ini tidak gampang. Oleh karenanya seorang Menteri BUMN haruslah mampu dan menguasai aspek-aspek yang terkait dengan korporasi. Korporatisasi daripada BUMN ini, bukan politisasi daripada BUMN ini. Ya, bisa dibayangkan ya bahwa sekarang ini kalau tidak salah aset BUMN itu sudah sekitar 980.000 triliun. Itu sudah lebih dari separuh daripada PDB kita. Nah, ini kan harus dikawal, harus ditingkatkan nilainya sehingga memberikan kontribusi kepada negara berupa dividen dari profit. Memang sudah ada kemajuan daripada BUMN bahwa tahun-tahun 2002 mulai dari 2020, 21, 22 perkembangannya cukup bagus, profitability-nya sudah bagus, tapi seperti yang disinyalir Bu Nina tadi, masih banyak pekerjaan rumah. Kenapa masih banyak pekerjaan rumah? Karena banyak masalah-masalah yang terjadi sebelum ini. Kalaupun menteri yang sekarang ini berupaya untuk melakukan transformasi, restrukturisasi, tapi itu belum tuntas. Ya. Holinisasi, strukturisasi, ini belum tuntas. Jadi ini masih harus terus dituntaskan untuk bisa memperbaiki kinerja BUMN itu. Yang kunci di sini adalah bahwa para pimpinan BUMN itu haruslah orang-orang yang memang memiliki kompetensi secara profesional dalam bidang korporasi. Kalaupun biar bagaimana BUMN yang besar ini juga harus paham mengenai birokrasi karena kita bekerja di bawah kementerian. Yang kedua, bagaimanapun juga sedikit harus paham mengenai politik. Karena biar bagaimana intervensi politik itu tetap saja akan menjadi penghalang daripada kemajuan BUMN ini. Oleh karena saya mengatakan mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa melakukan depolitisasi dan dibirokratisasi daripada BUMN ini. Karena kalau itu kita tidak lakukan, maka pimpinan-pimpinan BUMN ini tidak akan mampu untuk melakukan dan bekerja secara optimal Ya. dan efisien dan efektif. Nah, ini penting sekali untuk BUMN ini menurut saya. Kriterianya harus jelas bahwa betul-betul Oke. yang namanya menteri itu mampu mengelola BUMN secara korporasi dan bisa memimpin orang-orang yang bisa menggerakkan seluruh BUMN kita. Berarti harus sosok yang berlatar belakang profesional, Pak, atau boleh saja gitu dari latar belakang politis, namun memang paham dengan BUMN ini. Bagaimana menurut Pak Tanri? Ya, kalau menurut saya preferensinya adalah sebenarnya haruslah pure profesional, apalagi dia memiliki pengalaman di bidang dunia usaha, apakah dia itu Oke. memiliki perusahaan sendiri dan tapi yang paling penting sebaiknya janganlah yang berlatar belakang politik karena pasti akan tergiur untuk bisa masuk lagi ke bidang pure profesional di bidang dunia usaha, paham mengenai kepemimpinan, paham melihat bagaimana masa depan daripada BUMN ini yang Ya. asetnya begitu besar. Jadi tidak bisa main-main kalau Oke, menurut Pak. saya Menteri BUMN ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memilih yang Betul. tepat untuk Ya. jadi Menteri BUMN. Ya.